Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua nih, semoga kita semua diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya ya. Dan semoga buat teman-teman semua yang sedang mencari jodoh di tahun ini segera dipertemukan dengan jodohnya. Untuk teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan momongan, semoga tahun ini diberi momongan. Amin. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Sukses semua dan apa yang menjadi harapan kalian, semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin ya. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana untuk market cap yang mewakili sekitar 2,2 juta something altcoin teman-teman di sini mengalami penurunan kembali. Kemarin itu berada di area 1,64 tepatnya ya kan, kali ini berada di area 1,63 ya, mengalami penurunan sekitar 1,32%. Untuk Bitcoin dominans teman-teman masih sama di area 51,2. Untuk fair and greed turun lagi 1 poin, kemarin di 56, kali ini di 55 ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk Bitcoin juga mengalami penurunan ya. Kali ini berada di area 42.300, mengalami penurunan sekitar 1,56%. Dan tentunya di sini altcoin juga mengalami penurunan. Nah, apakah penurunan daripada Bitcoin ini menjadi peluang bagi para pemain retail untuk memilih aset yang menurut mereka bisa memberikan income di bull run nanti? Ya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Karena gini, rata-rata orang itu kalau dikasih harga murah, mereka cenderung takut. Ya, tapi ketika harga murah tersebut udah mulai recover, udah mulai menunjukkan hijau itu, mereka cenderung berani gitu untuk masuk ya. Banyak orang yang mengharapkan harga itu mendapatkan harga murah, tapi ketika harga murah itu datang, mereka cenderung takut untuk masuk. Nah, kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat secara kasat mata overall hampir merata lah yang mengalami koreksi. Nah, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik nih teman-teman, persiapan rally daripada Cardano ya, persiapan kebangkitan atau kenaikan harga daripada Cardano. Maka ya siapkanlah berapapun Cardano kalian, 5 ke 10, 20, 15, 30, persiapkan itu teman-teman ya. Karena apa? Mumpung harganya masih murah, cenderung di bawah $1, all time high daripada Cardano juga di range $3 ya kan. Siapa tahu nanti bisa membentuk ATH di area $5 sampai $10. Ya semoga saja gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, potensi konsolidasi Cardano hingga April mengisarkan bull rally. Oke, mantap jiwa ya. April itu kayaknya halving juga daripada Bitcoin ya. Nah, jadi di sini Cardano melihat lonjakan transaksi mengisyaratkan konsolidasi dan potensi kenaikan pasca April 2024. Mungkin setelah April lah ya. Nah, di tengah pertumbuhan ekosistem. Oke. Jadi di sini proyek kenaikan Cardano pasca April 2024 mencerminkan tren kenaikan di akhir tahun 2020. Transaksi 4 juta Cardano dalam 2 bulan menyiapkan tahap untuk fase pertumbuhan berikutnya. Poin ketiga yaitu kemajuan dan kemajuan tata kelola mendorong jalan Cardano menuju terobosan bullish pada pasca konsolidasi. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, Cardano telah melihat peningkatan volume transaksi menunjukkan bahwa periode konsolidasi sedang berlangsung dan dapat mengakibatkan kenaikan lebih lanjut. Jadi pengamat ini mencerminkan tren aktivitas pasar pada akhir tahun 2020 yang menyiratkan bahwa Cardano mungkin mengalami lonjakan tajam setelah April 2024 jika pola yang sama ini diamati gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, lonjakan transaksi Cardano ya dan pertumbuhan ekosistem dalam 2 bulan terakhir, Cardano telah menunjukkan pertumbuhan besar dalam transaksi menjadi sekitar 4 juta, menunjukkan meningkatnya antusiasme dan partisipasi di antara jaringan. Nah, pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan ekosistem dan perkembangan teknologi yang signifikan dengan proyek-proyek baru dan token asli yang terus berkontribusi terhadap semangat platform. Oke ya. Jadi peluncuran dapat proyeksi baru. Nah, pengembang tujuan belasan proyek lainnya pada bulan Desember dan Januari, berarti bahwa jumlah total proyek telah meningkat menjadi 157 proyek di Cardano ya yang diluncurkan, dengan 1.320 proyek lainnya menunggu dalam tahap pengembangan di bidang teknologi. Oke. Ada juga kemajuan yang masuk akal dengan meningkatnya kebijakan token dan 480.000 token asli baru yang dicetak. Nah, jadi di sini peningkatan teknologi dan tata kelola. Oke, ini poin pertamanya, infrastruktur jaringan Cardano juga telah
diperlukan ya, diperkuat ya secara signifikan melalui peningkatan kinerja dan fitur yang memungkinkan dapat meningkat kemampuan jaringan Rally Plus V3 berikutnya. Pasca pemutakhiran, Crown akan menjalankan beberapa operasional atau operasinya penting yang akan mendorong lebih jauh batas dan skala pengembang kontrak pintar di platformnya. Mantap ya. Nah, poin kedua yaitu kemitraan dan ketahanan operasional teman-teman, yang dimana ini juga akan memicu rally daripada si Cardano. Nah, inisiatif strategi Cardano untuk membangun kehadiran di berbagai bidang seperti olahraga dan industri anggur dan lainnya berfungsi untuk memajukan misinya dalam mempromosikan adopsi blockchain melalui solusi praktis dan inovatif. Nah, kemitraan ini berfokus pada isu-isu praktis mengenai pemalsuan dan transparansi rantai pasokan yang menunjukkan bahwa Cardano dapat melayani kebutuhan di luar transaksi uang. Mantap jiwa ya. Jadi di sini sebenarnya menarik ya, secara operasional upaya Cardano Foundation untuk meningkatkan ketahanan jaringan dan interoperabilitas terus dengan hard fork Valentine. Nah, merupakan langkah ke arah yang benar menuju pengembang infrastruktur blockchain yang aman dan terkuat. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Apakah kalian yakin dengan Cardano atau kalian udahlah Cardano apa sih, stable coin aja ya, harganya stagnan seperti itu, nggak ada perkembangannya. Oke. Ya itu kembali lagi ke persepsi teman-teman. Tapi kalau kita melihat untuk akhir-akhir ini lonjakan transaksi di Cardano juga meningkat. Ya kan, Cardano sudah mempersiapkan ya sesuatu hal yang cukup menarik juga untuk kedepannya gitu teman-teman ya. Kalian juga bisa melakukan akumulasi beberapa koin menurut saya pribadi teman-teman. Contohnya ya seperti Cardano, Solana, Polygon Matic teman-teman ya. Itu bisa kalian pertimbangkan untuk melakukan DCI atau akumulasi teman-teman untuk mempersiapkan rally ya, rally seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut teman-teman semua bahwasanya si Cardano ini masa depannya cukup bagus ya, silakan kalian manfaatkan momentum di mana akhir-akhir sebelum halving nanti teman-teman ya, karena notabene gini ya, pergerakan halving ya kan, halving rata-rata itu kan Bitcoin itu kan akan mengurangi rewardnya separuhnya ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali ya kan, banyak sekali kemitraan dari Google, bukan kemitraan ya, sorry, analis ya dari Google Bard, dari EI juga ya kan. Itu memperkirakan setelah halving daripada Bitcoin itu perjalanan sampai bulan tahun 2025 dia akan makin merangkak naik, konsolidasi naik itu ya. Jadi tren turun itu udah mulai berkurang signifikan teman-teman, dan tinggal uptrendnya aja, tapi secara pelan-pelan sampai puncak OTH-nya mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat ya kan, utamakan disclaimer terlebih dahulu, dan salam cuan.